Halo semuanya, selamat datang kembali di Andai Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Renegade Immortal, di mana rencana Wang Lin mulai bergerak ke arah yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan berbahaya dari sebelumnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, biar Mimin lebih semangat lagi upload videonya. Terima kasih. Gumpalan debu membubung di cakrawala, begitu tebal hingga hujan pun tak mampu meredamnya. Dari balik debu itu, pasukan iblis lapis baja kontes bergerak maju di atas kuda perang, memancarkan aura pembunuhan yang mengguncang bumi. Di atas pasukan besar tersebut, sebuah menara kuno melayang mengikuti langkah tentara. Aura penindasan menyelimuti area, menandakan kehadiran tokoh berkuasa di dalamnya. Dari kejauhan, seberkas cahaya melesat mendekat. Cahaya itu berhenti di hadapan menara dan berubah menjadi sosok Wang Lin. Ia berhadapan langsung dengan Kaisar Iblis Gu Yundun, sosok yang selama ini menyembunyikan kekuatannya di balik penampilan biasa. Dengan kultivasi ascendant, Wang Lin melihat inti kristal iblis di dalam tubuh Kaisar Iblis. Tampak tenang, namun menyimpan kekuatan menakutkan. Pertemuan ini menegaskan bahwa Gu Yundun bukanlah sosok biasa, melainkan penguasa sejati negara iblis langit. Dan tak lama kemudian, roh pedang Wang Lin, yaitu Suli Guo, muncul dan secara tidak sengaja memicu konflik dengan roh pedang Kaisar. Pertarungan singkat pun terjadi. Namun, dengan satu dengusan dingin, Wang Lin langsung meruntuhkan serangan pedang Kaisar, menunjukkan jarak kekuatan yang sudah jauh berbeda. Saat aura iblis Gu Yundun meledak, Wang Lin menyadari bahwa Kaisar Iblis telah mencapai kekuatan setara ascendant tahap akhir. Situasi menjadi tegang, namun pertemuan itu berakhir tanpa konflik lanjutan. Dari Kaisar Iblis, Wang Lin memperoleh informasi penting tentang wakil panglima tertinggi Mo Fei yang memimpin pasukan kiri menuju kota Song Tao di negara Iblis Api. Ia juga menerima giok khusus yang memberinya otoritas penuh sebagai utusan Kaisar Iblis. Tak lama kemudian, medan perang terbentang luas. 10 juta pasukan iblis bergerak mengguncang bumi. Di sisi pasukan, Mo Fei memimpin barisan, ditemani seorang pria paruh baya bermata terpejam yang memancarkan aura dewa, murid sekte pedang Daolou yang menyimpan energi pedang Ling Tianho. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Sosok berzirah hitam muncul seperti dewa iblis turun ke medan perang. Itulah Wang Lin. Tanpa peringatan, ia menerobos pasukan iblis seperti meteor. Dengan indera ilahi, ia langsung mengunci targetnya. Dalam sekejap, sungai dunia bawah menyapu medan perang dan Wang Lin menghilang. Saat semua perhatian tertuju pada Mo Fei, Wang Lin muncul di samping pria paruh baya itu. Dengan kekuatan puncak ascendant, ia menghentikan waktu sesaat melalui siklus reinkarnasi sungai dunia bawah. Tepat pada momen itu, sebelum energi pedang Ling Tianho sempat dilepaskan, jari maut Wang Lin menembus dahi lawannya. Kepala terpenggal dalam satu serangan. Tanpa ragu, Wang Lin mengambil pedang raksasa itu dan menghilang dari medan perang, meninggalkan pasukan 10 juta iblis dalam keheningan sesaat. Serangan itu cepat, bersih, dan mematikan. Pada titik ini, Wang Lin sedang berada di tengah pusaran kekacauan negara roh iblis. Namun, di balik semua itu, setiap langkahnya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Alasan Wang Lin meminta iblis kuno untuk mencari Zhouyi dan mengizinkannya masuk ke dalam warisan bukanlah tindakan gegabah. Justru sebaliknya, iblis kuno telah banyak membantunya. Jika Wang Lin terlihat seseolah tidak memiliki keinginan apapun, iblis kuno justru akan mencurigai niatnya. Karena itulah,
Wang Lin sengaja mengajukan permintaan yang benar-benar ia butuhkan, bukan sekedar alasan untuk mengulur waktu. Dengan cara ini, iblis kuno akan percaya bahwa Wang Lin masih memiliki ambisi dan akan tetap bersabar. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul dari kehampaan sekitar 5.000 km dari kota iblis langit. Ia menatap kristal di tangannya dengan tatapan dalam, lalu menyimpannya ke dalam tas penyimpanan. Dalam benaknya, satu kesimpulan mulai terbentuk. Orang yang ia hadapi sebelumnya pasti memiliki hubungan dengan pendekar pedang Ling Tianho. Dan energi pedang itu terlalu berharga untuk dibiarkan hilang begitu saja. Tanpa ragu, Wang Lin kembali menggunakan mantra teleportasi tingkat tinggi. Targetnya jelas, tempat di mana Zhisu terbunuh. Beberapa kali teleportasi kemudian, Wang Lin memasuki negara iblis api. Di tengah hutan yang sunyi, tanaman-tanaman telah layu, tanah dipenuhi puing dan mayat yang membusuk. Namun di sana, tubuh Zhisu masih utuh. Dari tubuhnya, memancar cahaya keemasan samar. Binatang dan burung yang mendekat langsung mati seketika, karena energi pedang Ling Tianho masih tersisa. Tak lama setelah itu, seorang pria paruh baya berjubah biru datang dari kejauhan. Namanya Haizu. Melalui metode kultivasi aneh, ia mampu merasuki burung dan binatang buas. Tanpa sengaja, ia menemukan mayat Zhisu. Saat melihat cahaya keemasan itu, mata Haizu dipenuhi kegembiraan. Ia yakin satu hal, mayat ini menyimpan harta karun besar. Namun, setiap kali ia mencoba mendekatkan serangan hitam miliknya, semuanya musnah dalam cahaya emas. Bukannya takut, Haizu justru semakin bersemangat. Tepat saat ia hendak menggunakan metode lain, sebuah dengusan dingin terdengar dari belakangnya. Haizu terkejut dan langsung menyerang. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa, karena sosok yang berdiri di belakangnya adalah Wang Lin. Dalam satu gerakan bersih, kepala Haizu terpenggal. Jiwa asalnya langsung disegel. Bagi Wang Lin yang sudah berada di tahap ascendant, menyegel jiwa seorang kultivator transformasi jiwa tingkat lanjut hanyalah perkara sepele. Wang Lin pergi tanpa menoleh. Ia memurnikan kepala Haizu, menyerap sisa energi pedang Ling Tianho. Sementara jiwa asalnya digunakan untuk pencarian jiwa. Dan dari ingatan Haizu, Wang Lin mengetahui sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ternyata, bukan hanya sekte pedang Daolou yang memiliki energi pedang Ling Tianho. Mereka dilindungi oleh seseorang bernama Grid. Nama yang asing, namun auranya terasa familiar. Menurut ingatan Haizu, kultivasi Grid telah melampaui tahap ascendant dan hanya selangkah di bawah Situnan. Saat nama Situnan muncul di benak Wang Lin, ekspresinya berubah. Ia segera mengeluarkan sebuah giok dari tas penyimpanan. Giok itu adalah pemberian Situnan. Di dalamnya terukir wajah-wajah orang yang pernah memaksa Situnan meninggalkan tubuhnya. Dan kini Wang Lin menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika Grid adalah salah satu dari mereka, maka Grid pasti mengetahui keberadaan manik penentang langit. Rahasia terbesar Wang Lin. Manik itu telah menyatu dengan jiwa asalnya. Tak bisa dipisahkan, tak bisa dibuang, dan jika rahasia ini terbongkar, konsekuensinya bukan sekedar hidup atau mati. Namun, Wang Lin tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah, karena di hadapannya ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu perang. Perang di negeri iblis api adalah kesempatan terbaik Wang Lin. Bukan untuk menang, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk mengumpulkan energi pembantaian. Selanjutnya, Wang Lin kembali ke suku pemurnian jiwa. Setelah 10 tahun berkembang, suku ini telah menjadi salah satu yang terkuat di alam liar. Bagi anggota suku, Wang Lin bukan sekedar pemimpin. Ia adalah legenda.
ia adalah iblis kuno. Wang Lin memilih 10.000 anggota suku ke dalam tubuh mereka. Di dalam tubuh mereka, ia menanamkan untaian energi pembantaian. Setiap pembunuhan akan memperkuat energi itu, bahkan bisa berubah menjadi segel pelindung saat krisis. 10.000 ini dikirim ke medan perang. Kemudian 30.000, 50.000, hingga akhirnya 100.000 anggota suku membawa energi pembantaian Wang Lin. Perang berubah menjadi ladang pemeliharaan kekuatan. Sementara itu, Wang Lin sendiri berdiam di dalam menara. Dalam 10 tahun, ia tidak ikut bertempur. Ia tidak muncul ke dunia luar. Ia hanya bersiap menghadapi batas waktu 100 tahun dan perjanjian dengan iblis kuno. Ketika Wang Lin membuka matanya, aura mengerikan menyebar dari menara. Di sekelilingnya, suku pemurnian jiwa telah berkembang menjadi kotak besar yang membentang ratusan kilometer. Namun, satu hal yang belum selesai. Wang Lin memanggil Yao Sisu. Selama 10 tahun, wanita itu diinterogasi tanpa henti. Kebenciannya telah terkubur. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Dengan tekanan mental, Wang Lin akhirnya membuatnya berbicara. Yao Sisu mengungkap rahasia terbesar tanah roh iblis. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah gua raksasa. Bukan 1, bukan 2, melainkan 5 gua, 4 palsu dan 1 gua sejati. Keempat gua palsu itu adalah gerbang menuju gua yang sebenarnya. Dan gua sejati itu adalah peninggalan Kaisar Surgawi King Lin. Kaisar Surgawi terkuat sebelum reruntuhnya alam surgawi. Menurut legenda, King Lin tidak mati. Ia terluka dan bersembunyi, bahkan mungkin masih berkultivasi di dalam gua tersebut. Saat nama King Lin disebut, Wang Lin tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, badai besar telah bangkit. Karena jika semua ini benar, maka perang ini, manik penentang langit, dan seluruh negeri roh iblis hanyalah permulaan. Dan disinilah takdir Wang Lin benar-benar mulai bergerak. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video Andai Channel selanjutnya ya. Bye-bye.